Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, izinkanlah kami bersama-sama ya Tuhan belajar mengenai kebangsaan dan agama Raja Daud dan Raja Salomo. Ini kami lakukan karena melihat begitu banyak orang di dunia ini disesatkan dengan ajaran yang memang ditujukan untuk mengkelirukan seluruh manusia. Berbicaralah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu agar semua orang dapat tercerahkan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih. Di episode 2 ini, kita akan mempelajari sebuah pertanyaan yang sederhana. Apa kebangsaan dan apa agama Raja Daud dan Raja Salomo? Atau sering disebut juga Sulaiman. Marilah kita melihat awal sejarah raja-raja bangsa Israel. Jadi tidak hanya sekedar dari Alkitab. Mengapa kita lakukan demikian? Karena sejarah raja-raja besar akan tercatat di sejarah dunia. Bangsa Israel adalah bangsa yang merupakan garis keturunan Yakub, anak Ishak, cucu Abraham. Israel adalah nama sebutan untuk Yakub. Sekalipun Yakub dan keturunannya, termasuk Yusuf, pernah tinggal di Mesir, tidak akan membuat mereka serta keturunan mereka menjadi bangsa Mesir, apalagi menjadi bangsa Arab. Eksodusnya bangsa Israel dari Mesir dan memasuki tanah Kanaan mencirikan berakhirnya zaman hakim-hakim. Dengan hakim terakhir adalah Samuel. Selanjutnya, bangsa Israel memasuki zaman nabi-nabi Israel dan Samuel sebagai nabi urutan pertama. Pada saat bangsa Israel mulai memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, bangsa ini kembali bersungut-sungut kepada Allah. Mereka menginginkan pemimpin yang bisa memperlihatkan bahwa mereka adalah sebuah bangsa karena mereka sudah memiliki tanah air. Jadi bukan sekedar kelompok perantau, apalagi disebut sebagai pelarian dari Mesir. Akhirnya mereka mendesak Samuel mengangkat seorang raja bagi mereka. Atas petunjuk Tuhan, Samuel menahbiskan Saul sebagai raja pertama bangsa ini pada tahun 1117 sebelum Masehi. Menyusul Raja Daud dan diteruskan Raja Salomo yang dikenal juga dengan nama Sulaiman. Inilah 3 raja pertama bangsa Israel dengan masa pemerintahan masing-masing selama 40 tahun. Jadi sangat jelas bahwa ketiga raja ini mulai memerintah pada awal bangsa Israel menjadi sebuah bangsa 1000 tahun sebelum Yesus Kristus, jauh sebelum ada negara-negara modern. Inilah sebenarnya rencana Tuhan dengan memberi nama Yakub sebagai Israel, menjadi awal kebangkitan sebuah bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Dari sinilah kita dapat melihat dengan sangat jelas siapakah Daud dan siapakah Salomo. Mereka adalah raja kedua dan ketiga dari urutan begitu banyaknya raja Israel. Daud dari suku Yehuda dan otomatis Salomo yang adalah anaknya Daud sudah pasti suku Yehuda juga. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, mari kita melihat apakah agama Daud dan Salomo.
Kalau kita berbicara mengenai agama, sudah pastilah kita membicarakan Allah yang disembah oleh Raja Daud dan Raja Salomo. Ya, berdasarkan ini, kita memastikan bahwa Allah Raja Daud dan Raja Salomo adalah sama dengan Allah bangsa Israel. Juga akan sama dengan Allah orang yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, yaitu Musa. Musa adalah suku Lewi, merupakan salah satu suku keturunan Yakub. Oleh karena itulah, Allah sesembahan bangsa Israel ini yang bila kita urutkan ke atas adalah Allahnya Musa, Allahnya Yusuf, Allahnya Yakub, Allahnya Ishak, dan Allahnya Abraham, yaitu Allah Yahweh. Memang kesaksian Alkitab memperlihatkan betapa setianya Allah Yahweh memimpin bangsa Israel, sebuah bangsa yang tegar tengkuk atau keras kepala ini, keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di tanah Kanaan inilah dimulai zaman kerajaan. Sayang, Raja Daud tidak menuntaskan penaklukan tanah Kanaan. Tetapi di zaman anaknya menjadi raja, yaitu Salomo, penaklukan dapat diselesaikan. Sekalipun demikian, dalam tanda kutip kesalahan Salomo, masih ada sebagian kecil daerah di tanah Kanaan yang hanya mengakui kekuasaan Raja Salomo dengan sekedar memberi upeti. Jadi, bukan karena pengakuan sebagai wilayah hukum terpadu, hanya terkesan sebagai wilayah taklukan. Dari sini kita dapat melihat dengan sangat jelas siapakah Allah yang disembah oleh Raja Daud dan Raja Salomo. Tidak lain adalah Allah Israel, yaitu Allah Yahweh. Apakah boleh dikatakan agama Raja Daud dan Raja Salomo adalah agama Kristen? Marilah kita melihat agama Kristen. Istilah Kristen pertama sekali muncul di Antioquia, merupakan salah satu dari 3 yang pertama yang menjadi pusat kekristenan awal di luar Yerusalem dan Alexandria, dan kelak menjadi 5 dan terus berkembang. Sebutan Kristen ini ditujukan bagi pengikut Kristus. Harus dipahami, istilah Kristen yang ada secara umum pada saat ini di Indonesia, yaitu istilah Nasrani, tidak sama dengan kata Nasrani yang ada di Alkitab. Kata Nasrani tertulis hanya 1 kali di Alkitab. Dapat kita lihat di Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Akan tetapi tidak sama pengertiannya dengan Nasrani yang ada pada saat ini di Indonesia. Artinya, penulisannya sama, tetapi pengertian berdasarkan asal muasalnya berbeda. Nasrani di Kitab Para Rasul merupakan sebuah sekte dari sudut pandang pemuka agama Yahudi, sama seperti sekte yang lain, yaitu Saduki, Farisi, dan seperti Eseni. Istilah ini mereka pakai hanya untuk menyebut pengikut orang Nazaret, yaitu orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus tanpa memiliki pretensi apapun selain mempertahankan eksistensi agama mereka dari perkembangan jemaat di Yerusalem. Eksistensi agama mereka terancam dikarenakan orang Nasrani ini tidak sekedar pengikut orang Nazaret, tetapi mengakui keilahian Yesus Kristus. Inilah yang menjadi cikal bakal sebutan Kristen di Antioquia. Istilah Nasrani di Indonesia merupakan istilah yang berawal dari perkembangan sekte Kristen ke Timur Tengah pada tahun 400-an Masehi, yang didasari ajaran Arius yang disebarkan oleh kalangan Nestorian yang tidak mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Salah satu aliran ini yang cukup kuat berkembang akhir-akhir ini adalah Saksi Yahova. Pengaruh yang paling besar dan sangat kuat dirasakan
adalah pada agama jimat. Jadi, tidak perlu heran melihat Allahnya Nabi Kuting bisa menyebut istilah Nasrani, sekalipun kata aslinya bukan bahasa sorga. Karena memang istilah tersebut sudah dipakai sebagai sebuah sekte yang bukan Kristen pada saat wahyu diturunkan dari langit. Kisah-kisah fiksi seperti ini yang banyak keluar dari kalangan Nestorian inilah yang memenuhi kitab suci Al-Langit. Kitab suci dari sorga berbahasa sorga, tetapi langitnya masih di bawah atmosfer bumi. Orang Kristen adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus, yaitu Putra Allah yang berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan seluruh dunia. Sebagaimana kesaksian Alkitab, hipostasis Allah sebagai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Hipostasis yang merupakan esensi kepemilikan, bukan esensi sebagai materi. Ketiganya saling memiliki, saling mengisi, dan saling menempati, dan secara otomatis memiliki kehendak bersama. Kesatuan ilahi inilah yang dikenal sebagai Allah orang Kristen. Inilah kesaksian dari Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Jadi, memanglah Allah orang Kristen adalah Allah Yahweh, Allah Tritunggal di dalam satu tubuh rohaninya. Inilah arti kata ehad atau ahad di Alkitab. Ketunggalan yang jamak, bukan kesatuan yang absolut. Kesatuan hakikat Allah dalam berkehendak yang selalu bersama-sama. Inilah arti ehad atau ahad atau esa, bukan tunggal absolut dalam konteks Allah. Orang Kristen tidak main-main dalam mencari tahu Allahnya seperti apa dan bagaimana. Orang Kristen sangat berhati-hati mengenali Allahnya karena berkaitan dengan kehidupan kekalnya. Allah orang Kristen adalah roh, dan Allah memerintahkan untuk mengenalinya, bahkan harus mengenali roh-roh yang ada di dunia ini. Dari Alkitab, orang Kristen mengenali Allahnya. Ternyata Allah yang Tritunggal dan di dalam satu tubuh rohaninya. Sangat berbeda dengan agama jimat. Sangat ironis, sampai sekarang mereka tidak peduli siapa dan seperti apa Allah mereka sebenarnya. Mereka bahkan tidak mengerti arti ehad atau ahad. Anggapan mereka Allahnya adalah tunggal mutlak. Inilah awal kerusakan yang diciptakan oleh ketidakjujuran para pakar agama jimat ini demi menghindari latar belakang ritual pagan yang sangat kental diadopsi agama jimat ini. Padahal agama mereka sendiri dan kitab suci Al-Langitnya yang berbahasa sorga tidak mengatakan demikian. Tetap mengartikan kata ehad atau ahad adalah kesatuan yang jamak. Mereka sama sekali tidak mengenali Allahnya. Dalam istilah Alkitab, Allah yang tidak mereka kenal. Mengenai Tritunggal ini dapat saudara ikuti di video lepas ke-8 dan ke-10 di kanal Forum 195. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Karena Dia adalah Allah itu sendiri. Orang Kristen mendasari pengenalannya akan Allah adalah karena iman, jadi tidak mutlak hanya dalam konsep sebagai agama. Artinya, sebagai pengikut Kristus, berarti pengikut hipostasis anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Artinya, otomatis sebagai pengikut Allah Yahweh. Karena ternyata anak Allah sebagai hipostasis Allah tersebut berada di dalam sebuah kesatuan yang tak terpisahkan dengan Allah Bapa dan Roh Kudus.
Ya, secara imani Allah yang disembah orang Kristen adalah Allah yang sama dengan yang disembah oleh Raja Daud dan Raja Salomo, yaitu Allah Yahweh, Allah bangsa Israel. Jadi, meskipun dahulu belum ada agama Kristen, seluruh orang yang menyembah Allah Yahweh adalah pengikut Kristus, beriman Kristen. Apakah Raja Daud dan Raja Salomo orang Arab dan beragama Jimat? Dari penjelasan di atas sangat jelas. Yang pertama, mereka bukan orang Mesir. Lebih jelas lagi, mereka bukan orang Arab. Mereka asli bangsa Israel dari suku Yehuda. Artinya mereka Yahudi. Sekali lagi, Raja Daud dan Raja Salomo adalah orang Yahudi. Yang kedua, Allah yang disembah Raja Daud dan Raja Salomo adalah Allah Yahweh. Sekali lagi, Allah Yahweh. Bukan hanya Daud dan Salomo atau Sulaiman, bahkan Musa, Yusuf, Yakub, Ishak sampai Abraham juga menyembah Allah Yahweh, bukan Allah yang ada di agama Jimat. Mengapa ada klaim yang mengatakan mereka beragama Jimat? Itu hanya klaim kosong. Berdasarkan buku KBBS, Kamus Besar Bahasa Sorga, arti kata jimat adalah taat. Artinya, sikap hidup yang berserah kepada Tuhan. Seluruh nabi dan raja yang taat kepada Allah, mereka taat kepada Allah Yahweh, bukan taat kepada Allah agama Jimat. Disinilah kekacauan agama Jimat yang maniak bahasa sorga ini, sekalipun tidak mereka mengerti. Kebodohan memang merupakan sarana propaganda yang paling efektif. Hewan yang dilatih supaya taat, bahkan sampai ke kursi, semua dikatakan beragama Jimat. Allah agama Jimat ini tidak ada hubungannya dengan Allah Yahweh. Mari kita melihatnya. Kitab Kejadian 3 ayat 15 dan kitab Yesaya 53 mengisyaratkan Allah Yahweh adalah Allah yang menjanjikan keselamatan melalui keturunan perempuan dari garis keturunan Raja Daud. Dia akan menderita demi memikul dosa manusia. Dia akan datang. Dia dipenuhi Roh Kudus. Dialah firman Allah. Namanya Yesus Kristus. Bukalah cakrawala berpikirmu. Kenalilah Allahmu. Keselamatan bukan melalui orang lain, tetapi hanya melalui pengenalanmu secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Bekerjalah di sepanjang hidupmu dengan hati yang bersih dan mengarahkan hatimu pada anugerah keselamatan yang hanya dapat kita peroleh dari anak Allah Yahweh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih, kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami di episode kedua ini ya Tuhan, mengenai kebangsaan dan agama Raja Daud dan Raja Salomo. Kiranya pembelajaran kami pada hari ini dapat mencerahkan banyak orang yang belum memahaminya. Terpujilah namamu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.